warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Hai teman-teman sekalian. Nih, saya mau mengasih tahu. Tapi sebelum itu, saya mau bertanya terlebih dahulu nih ke kalian. Apakah boleh? Nah, di sini saya akan bertanya. Apakah kalian tahu tentang algoritma pemrograman sorting? Nah, jika belum, saya mau menjelaskannya atau cara kerja pemrograman algoritma sorting pada pengaplikasian self-sort. Nah, di sini jika belum, aku akan menjelaskannya. Singkatnya, aku mau menunjukkan atau mau mengasih tahu bagaimana cara kerja pemrograman algoritma sorting pada pengaplikasian self-sort. Nah, sebelum itu, algoritma sorting itu terdiri dari 6 bagian, di mana bagian pertama itu terdiri dari bubble sort, bagian kedua terdiri dari selection sort, bagian ketiga terdiri dari insert sort, terus bagian keempat terdiri dari cell sort, bagian kelima terdiri dari mix sort, dan bagian terakhir terdiri dari quick sort. Nah, di sini aku akan membahas salah satu dari 6 itu, dan aku mau mengambil selection sort yang dulu pernah diajarkan waktu praktikum algoritma pemrograman. Sebelum masuk ke pembahasan PowerPoint, aku akan memperkenalkan diri aku terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gina Elpani dengan nomor induk mahasiswa 2211101066 dengan prodi S1 Teknik Telekomunikasi dan kelas saya 10B dan fakultas saya Fakultas Teknik Telekomunikasi. Oke, lanjut saja kita ke PowerPoint-nya untuk lebih jelasnya, dan saya akan menjelaskannya lebih rinci di PowerPoint selanjutnya. Cekidot. Mengenal selection sort, algoritma pengurutan yang efektif. Nah, outline-nya terdiri dari 6 poin, di mana poin pertama, apa itu selection sort, poin kedua, cara kerja selection sort, poin ketiga, kelebihan dan kekurangan selection sort, poin keempat, analisis kompleksitas selection sort, poin kelima, implementasi selection sort, dan poin keenam, kesimpulan. Nah, untuk poin pertama, apa itu selection sort? Nah, selection sort itu sendiri ialah salah satu algoritma sorting sederhana yang digunakan untuk mengurutkan sebuah array atau daftar data. Nah, cara kerja selection sort yaitu algoritma sorting sederhana yang bekerja dengan memilih elemen terkecil dari sebuah array dan menukar posisinya dengan elemen pertama. Kemudian, algoritma itu akan memilih elemen terkecil dari sisa array atau array kecuali elemen pertama dan menukar posisinya dengan elemen kedua. Proses ini akan berlanjut hingga seluruh elemen dalam array terurut. Nah, contohnya adalah ketika kita ingin mengurutkan buku di rak berdasarkan judulnya, maka kita dapat memilih buku dengan judul paling awal sebagai elemen pertama, kemudian memilih buku dengan judul paling awal dari sisa buku, dan seterusnya hingga seluruh buku turut berdasarkan judulnya. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan selection sort. Nah, untuk kelebihannya, yaitu algoritma ini sederhana dan mudah dipahami sehingga cocok untuk digunakan pada data yang relatif kecil atau ketika kita ingin memahami konsep dasar tentang pengurutan data. Nah, untuk kekurangan itu, kekurangan kompleksitas waktu yang lambat dibandingkan dengan algoritma pengurutan lainnya seperti quick sort dan mix sort. Karena itu, algoritma ini kurang cocok untuk digunakan pada data yang sangat besar atau ketika waktu eksekusi menjadi faktor kritis.
Nah, untuk contoh kasusnya dibagi menjadi dua bagian, di mana select sort cocok dan select sort tidak cocok. Nah, untuk select sort cocok, ketika kita hanya perlu mengurutkan beberapa elemen dalam array, atau ketika dalam data yang diurutkan relatif kecil. Nah, untuk select sort tidak cocok, ketika kita harus mengurutkan data yang sangat besar atau tidak waktu eksekusi, menjadi faktor yang penting. Nah, selanjutnya adalah analisis kompleksitas selection sort. Kompleksitas waktu selection sort adalah O n pangkat 2, yang artinya waktu eksekusi algoritma akan meningkat secara eksponensial seiringan dengan peningkatan ukuran input. Hal ini membuat selection sort tidak efisien pada data yang sangat besar, namun pada data yang relatif kecil, selection sort masih dapat memberikan performa yang baik. Kompleksitas ruangan dari selection sort adalah 0 karena algoritma harus hanya menggunakan konstanta jumlah memori untuk melakukan sorting, yang membuat selection sort menjadi pilihan yang baik. Nah, di sini adalah contoh atau implementasi selection sort, di mana menggunakan fungsi depth selection sort dan menghasilkan nilai dari print sebesar 11, 25, 12, 22,66 secara terurut. Nah, di sini juga ada kesimpulan, di mana kesimpulan pertama yaitu algoritma ini bekerja dengan cara mencari nilai yang terkecil pada setiap integrasi dan menukar posisi nilai tersebut dengan nilai pada indeks awal. Nah, selection sort juga memberikan pemahaman yang baik tentang konsep dasar dari algoritma sorting dan dapat membantu dalam memahami algoritma sorting yang lebih kompleks seperti quicksort dan mergesort. Selection sort tetap menjadi topik penting dalam pengembangan perangkat lunak dan harus dipelajari oleh setiap pengembangan perangkat lunak. Nah, sekian dari presentasi yang saya bacakan, dan semoga materinya bermanfaat kepada kalian, dan mohon maaf bila ada kata ataupun cara pembacaannya ataupun penulisannya masih kurang tepat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.